Salam bahagia, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Timur. Saya Irani Febristika Ningtyas dari SMP Negeri 184 Jakarta Timur. Saya Sri Susanti dari SDN Cijantung 01 Pasarbo Jakarta Timur. Saya Prima Rahmadianti dari SMAN 98 Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Herman Joyo Srianto dan pengajar praktik, Bapak Icuk Yunadi. kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Tergerak, bergerak. Menggerakkan. selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Iren, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Susan, alhamdulillah baik. Bu Iren, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Iren, hari ini kita akan bicara tentang rubrik penilaian coaching. Yang pertama adalah mengamati percakapan coach dan coachee. Terus selanjutnya, apakah pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta? Terus bagaimana cara ibu merespon jawaban dari coachee? Dan jangan lupa untuk terapkan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sudah jelas sampai di sini Bu Iren? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Baik, kita beranjak kepada rubrik penilaiannya ya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Iren? Keterampilan yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan teknik rasa. Oke, baik. Nah, Bu Iren, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi mungkin ada dua Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Jadi yang ingin diobservasi adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Iya. Nah, apa saja indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Iren? Harapan saya dapat menuntun coaching saya untuk menemukan ide dan solusi dari permasalahannya. Itu Bu. Oke, baik Bu Iren. Nanti akan ada pertanyaan? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada ya. Baik, gimana kalau mulai proses coachingnya besok pagi jam 10 Bu Iren? Baik Bu, siap. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Iren atas waktunya. Sampai ketemu lagi besok jam 10. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Iren. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Iren. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih ya. Iya. Gimana hari ini kita mau bahas apa nih Bu Prima? Iya Bu Iren, saya mau curhat nih sama Bu Iren. Saya pengen mendapatkan solusi nih dari masalah saya. Kayaknya lesu banget nih Bu Prima. Apakah masalahnya itu sangat berat atau gimana ya? Nah, kalau menurut saya sih ya lumayan ya agak membebankan diri saya Bu Iren kayak gitu. Gitu ya. Coba boleh nggak barangkali berkenan untuk cerita kepada saya? Iya, jadi gini Bu Iren, saya ini kan guru BK kelas 12 ya Bu Iren. Nah, kelas 12 ini itu tuh
udah saat-saatnya untuk memilih jurusan nih Jurusan untuk kuliah ya? perguruan tinggi. Nah, saya masih menemukan nih Bu Iren, ada beberapa anak saya yang masih bingung nih untuk memilih jurusan. Kenapa tuh Bu kira-kira? Nah, itu Bu, sepertinya nih karena pilihan mereka itu berbeda dengan pilihan orang tua, jadi mereka tuh kayak agak bingung Bu, mau milih pilihan mereka, hati mereka atau pilihan orang tua. Tapi sih sebenarnya kayaknya mereka pinginnya sesuai minat mereka, tapi orang tua menyetujui. Iya iya. Kalau Bu Prima sendiri punya harapan yang seperti apa terhadap anak-anak muridnya Bu Prima? Kalau saya sih yang berpihak pada murid ya Bu ya, semoga mereka bisa memilih jurusan sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan orang tua juga bisa merestui. Itu harapan saya. Orang tua bisa mendukung gitu Iya. ya? Ya betul, karena menurut saya juga ridho orang tua itu penting ya Iya. untuk kesuksesan anaknya. Oke, apakah sebelumnya Ibu Prima pernah melakukan suatu langkah gitu ya untuk menangani anak-anak tersebut? Ya saya cuman kayak apa ya? Saya cuman kayak memberitahukan mereka aja gitu. Nah, kamu tuh kasih tahu orang tua ya, kenapa pilihannya berbeda. Kamu tuh jelasin sama orang tua gitu. Pilihan berbeda ini kenapa gitu? Karena misalnya apa, pokoknya dikomunikasikanlah sama orang tua gitu, dijelasin nih sama orang tua gitu. Itu sih yang bisa lakuin. Oh iya, motivasi juga ya. Kira-kira dari satu kelas yang Bu Prima tadi ampuh ya, itu ada berapa anak Bu yang masih galau dalam menentukan jurusannya? Kalau dari satu kelas sih paling satu-satu, cuman saya kan pegang berapa kelas nih, Oh, iya. Iren. Jadi dari total kelas 12 yang saya pegang, itu ada 7 anak nih Bu yang masih bingung. 7 anak ya. Iya. Nah, selain dari tadi yang Bu Prima pernah sampaikan kepada anak muridnya bahwa harus mengkomunikasikan kepada orang tuanya ya, Bu Prima sendiri apakah sudah pernah memanggil orang tua mereka? Belum. Kira-kira Bu Prima punya hambatan nggak untuk mengajak anak-anaknya ini untuk punya pilihan yang pasti? Ya hambatannya itu, ya itu tadi Bu, kayaknya orang tuanya kan masih beda nih. Orang tua beda tuh kayaknya ya mereka tuh masih kayak punya ambisi tersendiri gitu. Terus kayaknya mereka juga belum percaya nih sama minat bakat anaknya, belum percaya kayaknya sama kemampuan anaknya kayak gitu. Iya, betul. Itu bisa jadi ya, salah satu penyebabnya sehingga orang tuanya tidak mau belum satu suara gitu dengan anaknya ya. Nah, dengan permasalahan itu Bu Prima sendiri apakah punya rencana atau strategi apalagi nih yang sekiranya akan mampu untuk Bu Prima lakukan? Nah, rencananya itu Bu Iren, saya tuh mau memanggil orang tua nih. Saya mau mengadakan sesi konseling lah dengan orang tua si anak yang 7 ini gitu. Pokoknya saya ingin mempertemukan anak, orang tua dan saya gitu. Iya, ngobrol gitu ya. Ngobrol. Kita cari win-win chosen. Iya, betul. Ada rencana itu kapan waktunya gitu? Rencananya itu saya mau minggu depan, tapi minggu depan itu saya mau mengkomunikasikan dulu nih ke orang tua, karena saya mau menyocokkan dengan jadwalnya orang tua. Gitu. Orang tua itu kan kerjanya beda-beda ya, jadi nanti saya sesuaikan dengan jadwal mereka. Ya itu bagus sih kalau menurut saya ya Bu ya, karena memang harus ketemu ya, harus dipahamkan tuh orang tuanya ya. Bagus, rencananya semoga sukses nantinya ya Bu ya. Kira-kira komitmen apa lagi nih yang Bu Prima ingin lakukan agar bisa melakukan aksi yang Bu Prima rencanakan tadi? Nah, komitmen saya ya pastinya saya harus bisa memanggil orang tua dari 7 anak ini Bu, gitu. Kami bisa konseling lah bersama gitu, kita bisa cari win-win solution bersama
sampai anak dan orang tua bisa sepakat nih mengambil jurusan apa gitu. Jadi ada kesepakatan antara orang tua dan anak dalam mengambil jurusan. Tidak orang tua yang ini, anak yang ini. Gitu. Iya, Jadi betul. sama-sama senang lah, win-win solution lah Bu. Sip. Selain apa namanya Bu Prima sendiri, kira-kira Bu Prima butuh dukungan siapa lagi yang bisa menjaga komitmen aksi Bu Prima ini? Menurut saya sih saya hanya butuh orang tuanya dulu ya Bu ya untuk sementara ini, karena kan sumber masalahnya ini kan perbedaan minat antara anak dan orang tua gitu. Jadi menurut saya sih orang tuanya aja dulu. Iya, saya yakin Bu Prima bisa ya. Apa namanya, silahkan diagendakan, silahkan direncanakan, dan saya tunggu nih Bu kabar baiknya ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu Prima, ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Ada Bu. Cukup? Cukup itu. Gimana perasaannya setelah sharing ini? Alhamdulillah Bu Iren, setelah sharing sama Bu Iren nih, saya menjadi tercerahkan Bu Iren gitu. Saya jadi lega juga gitu. Saya juga jadi kayak punya gambaran yang lebih jelas gitu ke depannya saya harus melakukan apa. Oke. Kalau gitu, alhamdulillah ya, saya senang juga bertemu dengan Bu Prima, bisa sharing seperti ini. Ya, lain waktu semoga kita bisa bertemu kembali. Ya. Oke, Bu Prima, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Iren. Selamat pagi Bu Susan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu kemarin sudah melakukan coaching ya dengan Dengan Ibu Prima. Ibu Prima. Baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan ya Bu Iren. Ya, menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik. Kalau menurut saya pribadi, saya menilai diri saya sendiri pada saat melakukan coaching kemarin itu, saya sudah berusaha mendengarkan aktif, Ibu ya, dan berusaha untuk untuk fokus ya, untuk memfokuskan diri dengan permasalahan yang coach saya sampaikan. Saya rasa saya juga sudah melakukan percakapan itu sesuai dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuan percakapan, kemudian saya juga menggali atau mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya juga telah berusaha menuntun coach saya untuk menemukan rencana aksi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir, saya juga berusaha untuk menanyakan komitmen apa yang akan coach saya lakukan, tentunya yang bertanggung jawab gitu untuk menangani rencana aksi dan menangani masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching sendiri gitu ya Bu. Cuman saya belum tahu nih bagaimana penilaian Ibu sebagai pengamat gitu ya. Itu paling dulu dari saya. Oke. Baik Bu Iren, kemarin kan saya sudah melakukan pengamatan ya. Nah, jadi hasil dari pengamatan saya bahwa memang Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur data, dari mulai menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, menuntun rencana aksi, dan menanyakan komitmen yang bertanggung jawab. Saya juga sudah mengamati coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kemarin juga Ibu sudah
mengatakan ya kompetensi coachingnya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan teknik rasa. Nah, kompetensi yang ingin saya observasi menurut Bu Iren adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, selama pengamatan saya kemarin, kompetensi yang ingin diobservasi yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu sudah tercapai dari Bu Iren. Jadi sudah bagus sekali ya Bu Iren ya. Dan Bu Iren juga sudah dapat menuntun Koci dalam menemukan ide dan solusi terhadap permasalahan. Nah, sekarang pertanyaannya lagi ya Bu Iren. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Bu Iren kembangkan itu kompetensi apa lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena mungkin saya harus lebih bisa mengarahkan coach saya ini untuk menemukan satu ide dan solusi atas permasalahannya. Kemudian juga bagaimana saya bisa menuntun coach saya ini dalam merancang suatu rencana aksi terhadap permasalahannya. Itu mungkin, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu Iren ya. Nah, sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari kegiatan coaching ini, jujur saya pribadi jadi lebih termotivasi ketika mendengarkan permasalahan dan coach saya melakukan rencana aksi itu, saya justru jadi mendapatkan motivasi sendiri terhadap pembelajaran saya sendiri gitu. Saya menjadi bersemangat untuk akhirnya saya harus lebih aktif menggali ide, menggali rencana aksi terhadap permasalahan saya sendiri gitu. Saya juga senang sekali ketika coach saya termotivasi dan bisa menemukan solusinya sendiri. Itu mungkin, Bu. Bagus sekali ya Bu Iren ya. Terima kasih ya Bu Iren sudah bersedia untuk saya amati dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Semoga proses ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kedepannya ya Bu Iren ya. Terima kasih Bu Ya, Sita. terima kasih Bu Iren. Ya.